tahun yang pertama ini, Praxis menghadiahi kita semua dengan hasil temuan lapangan riset kuantitatif untuk mendapatkan gambaran tentang Youth Political Dialogue, keterlibatan atau ketidakterlibatan politik anak muda Jakarta. Penelitian Praxis ini menunjukkan bahwa keterlibatan politik warga muda Jakarta bukan semata-mata persoalan ketidakpedulian pribadi, melainkan hasil dari interaksi antara posisi sosial mereka dengan pengalaman politik mereka dan juga konfigurasi struktural dari demokrasi Indonesia itu sendiri. Bahwa ternyata ada banyak variasi, ada banyak pola, anak-anak muda terlibat dengan cara-cara baru yang mungkin bagi politik formal ini sesuatu yang juga baru. Mereka bilang, untuk apa sih demo-demo kayak gitu? Tiap hari gue nyari makan, nyari minum, nggak dikasih duit sama pemerintah, gue nyari sendiri. Di sini jadi cukup menarik bahwa tingkat ekonomi menjadi salah satu hal yang masih sangat utama untuk terutama di sini warga muda Indonesia. Tata kelola kota yang sedemikian rupa sehingga seharusnya warga kota itu mengalami kesejahteraan bersama. Dan ketika kesejahteraan bersama itu terbangun, dengan sendirinya akan muncul yang disebut keadaban publik. Saya jujur gagal mampu mengabstraksikan, mengimajinasikan maunya apa tuh anak muda. Ada stereotyping, alah kalau Gen Z itu generasi strawberry gitu misalnya ya. Itu kan stereotyping menurut saya. Gen X ini mana nggak ngerti apa-apa, sok tahu, ngomongnya dulu, waktu dulu abang demonstrasi, ngomongnya gitu melulu katanya gitu. Jadi semacam ada sekat-sekat yang nampaknya harus kita runtuhkan juga. Hal yang kemudian menghambat mereka itu adalah ya ketakutan. Mereka nih ketakutan banyak hal. Mereka ketakutan ketika misalnya mereka bicara di sosial media. Mereka ini udah pasti udah self-sensor karena mereka akan menghadapi dua ketakutan. Ketakutan pertama itu adalah ketakutan terhadap sesama netizen. Komunitas di mana mereka bisa menyalurkan ide-ide, apakah itu misalkan mengenai climate change, bagaimana membuat suatu kota lebih ramah lingkungan. Nah, ini juga bisa membantu mereka untuk terlibat di suatu aksi yang nyata yang mereka bisa lihat hasilnya seperti ini. Partisipasi politik dari anak muda ini menjadi bagian dari strategi untuk ekonomi yang berkelanjutan. Karena kalau kita tidak mengadres isu partisipasi politik anak muda dan aspirasi mereka tidak tercapai seperti kecewa, tidak puas, bahkan apatis, frustrasi, itu akan bisa sangat negatif dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di dalam ulang tahun Praxis yang pertama ini baru langkah kecil kami selama 1 tahun terakhir, dan semoga langkah-langkah berikutnya dengan bantuan, dukungan, doa rekan-rekan semua kita bisa melangkah lebih lebar, lebih berani sampai nanti seperti yang diharapkan teman-teman muda ya, melakukan perubahan.